Halo teman-teman, apakah kalian tahu di dalam tubuh manusia terdapat larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH tertentu agar tidak berubah selama ada suatu reaksi yang berlangsung. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu larutan penyangga dan peranan larutan penyangga di dalam tubuh? Di video kali ini, izinkan saya, Fajri Hidayati, untuk menjelaskan materi mengenai peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak berubah selama reaksi berlangsung. Tubuh kita memiliki sejuta sel yang setiap saat melakukan berbagai aktivitas metabolisme, mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan pH hingga timbul hasil reaksi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, peran larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kestabilan pH. Lalu, apa saja peran larutan penyangga dalam tubuh? Yang pertama, larutan penyangga yang terdapat dalam darah terdiri atas 3 macam, yaitu larutan karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. A. Larutan penyangga karbonat dalam darah mempunyai pH sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga yaitu H2CO3 dan H2CO3-. Sehingga ketika darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa, perubahan pH dapat dinetralisir. Apabila kita mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, ion H+ dari makanan tersebut akan diikat oleh basa konjugasi dalam darah, sehingga tidak ada lagi ion H+ bebas dan pH darah tidak mengalami penurunan. Persamaan reaksinya sebagai berikut. H2CO3 ini akan terurai membentuk CO2 dan dikeluarkan melalui pernafasan. Sedangkan, apabila kita mengkonsumsi makanan yang bersifat basa, ion OH- dari makanan tersebut akan diikat oleh asam lemah dalam darah, sehingga tidak ada lagi ion OH- bebas dan pH darah tidak mengalami kenaikan. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Jadi, darah kita akan tetap terjaga pH-nya sekitar 7,35 hingga 7,4 karena di dalam darah mengandung sistem penyangga yang terdiri dari pasangan asam lemah berupa asam karbonat H2CO3 dan basa konjugasinya berupa ion bikarbonat HCO3-. Penyangga fosfat. Penyangga fosfat terdapat dalam cairan intrasel yang dimana cairan intrasel ini merupakan media penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam atau basa. Adanya zat hasil metabolisme yang berupa asam akan menurunkan nilai cairan pH intrasel. Dan sebaliknya, jika dia menghasilkan zat yang bersifat basa, akan menaikkan pH cairan intrasel. Jika proses metabolisme yang dihasilkan zat bersifat asam, maka dia akan bereaksi dengan ion H2PO42-. Maka H+ ditambah H2PO42- akan menghasilkan H2PO4-. Nah, jika pada proses metabolisme sel menghasilkan basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2PO4- dan menghasilkan HPO42- dan H2O. Jadi, kalau asam dia bereaksi dengan H2PO42-, sedangkan kalau dia menghasilkan basa dia bereaksi dengan H2PO4-. Sehingga perbandingan antara H2PO4- dengan H2PO42- juga akan selalu tetap. Dengan ini, maka pH-nya akan selalu tetap. Larutan penyangga dalam air ludah. Air ludah selain berfungsi untuk menjaga kelembapan mulut, juga berperan dalam mempertahankan pH mulut pada kisaran 6,8. Air ludah mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang berbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jika tidak dinetralisir, maka asam yang dihasilkan dapat merusak email gigi. Akibatnya, kuman-kuman dapat masuk ke sela gigi. Nah teman-teman, demikian penjelasan saya dalam video kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan pada video ini bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya.